selanjutnya saya akan membahas tentang supply chain management. Diperhatikan pada integrasi proses dalam aliran produk, mulai dari pemasok, produsen, pengecer hingga konsumen akhir atau user. Konsep ini menegaskan bahwa seluruh aktivitas dari hulu ke hilir merupakan bagian dari suatu kesatuan dan saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan. Prinsip-prinsip SCM yaitu fokus pada kebutuhan pelanggan. Yang kedua, membangun kolaborasi dengan pemasok dan mitra. Yang ketiga, itu mengintegrasi seluruh proses supply chain. Yang keempat, mengelola aliran informasi secara akurat dan real time. Yang kelima, ada mengoptimalkan soal pengolahan persediaan. Yang keenam, ada responsif terhadap perubahan permintaan dan juga pasar. Yang terakhir yaitu mengukur dan meningkatkan kinerja supply chain secara berkelanjutan. Dan juga ada area SCM nih. Yang pertama, kegiatan merancang produk baru atau product development. Yang kedua, ada kegiatan mendapatkan bahan baku atau procurement. Yang ketiga, ada kegiatan merencanakan produksi dan persediaan, yaitu ada planning and control. Yang keempat, ada kegiatan melakukan produksi atau production. Yang terakhir ada yang kelima, itu kegiatan melakukan pengiriman atau distribution. Nah, begitu teman-teman untuk area cakupan SCM-nya. Terima kasih. Halo semuanya, di sini saya Rendra Kusuma akan menjelaskan tentang definisi dari supply chain. Supply chain sendiri adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan mengantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir atau user. Supply chain management adalah istilah yang digunakan untuk mengendalikan dan mengatur rantai pasokan. Pengertian tersebut dari JMA Martin, volume 13, nomor 1, Februari 2011. Model supply chain sendiri sederhana, terdiri dari 4 komponen. Halo semuanya, di sini saya Rendra Kusuma akan menjelaskan tentang definisi dari supply chain. Supply chain sendiri adalah jaringan perusahaan-perusahaan. Dalam slide ini kita bisa lihat, di sini ada flowchart dari divisi purchasing yang merupakan salah satu komponen utama dalam proses supply chain management. Proses dimulai dari divisi sales yang mengajukan permintaan pengadaan barang kepada tim purchasing. Sebelum kami memproses permintaan tersebut ke dalam sistem, permintaan tersebut harus ditinjau ulang oleh tim manajerial untuk di-approve, kemudian diserahkan kepada tim purchasing. Tim purchasing akan memproses permintaan tersebut ke dalam sistem, yaitu memasukkan jumlah quantity yang diorder, kemana barang tersebut diorder, dan untuk siapa barang tersebut diorder. Setelah purchasing melakukan pengorderan atau pemesanan barang ke supplier, maka selanjutnya kami akan menerima invoice atau tagihan yang kemudian akan kami teruskan ke pihak finance untuk diproses pembayarannya. Dokumen-dokumen yang terkait dengan pembayaran dan pemesanan barang akan kami arsip untuk kebutuhan audit di kemudian hari apabila dibutuhkan. Setelah kami melakukan pembayaran ke supplier dalam jangka beberapa hari, maka barang akan dikirim oleh supplier kepada distributor atau kepada kami sebagai pemesan. Dalam hal ini, jika pemesanan barang dilakukan melalui jalur impor atau pemesanan barang ke luar negeri, maka ada proses-proses tambahan seperti pengecekan bea cukai, pembayaran pajak barang impor, dan juga proses clearance dan shipment. Setelah tim purchasing melakukan pemesanan barang ke supplier, maka selanjutnya kami akan menerima tagihan atau invoice. Tagihan tersebut akan kami teruskan ke pihak finance untuk dilakukan proses pembayarannya. Setelah tim finance melakukan proses pembayaran, dokumen-dokumen terkait pembayaran, pemesanan barang, dan lain-lain akan kami arsip untuk kebutuhan audit di kemudian hari apabila dibutuhkan. Setelah supplier menerima pembayaran, maka dalam jangka waktu beberapa hari barang tersebut akan dikirimkan dan diterima oleh kami. Ketika barang sudah kami terima, maka selanjutnya adalah tim warehouse yang bertindak sebagai langkah selanjutnya setelah barang dikirim, yaitu barang kami terima. Selanjutnya akan dihandle oleh tim warehouse atau tim gudang. Tim warehouse akan mengecek kualitas dan kelengkapan barang yang kami terima. Setelah dipastikan barang tersebut diterima dengan kondisi baik, maka tim warehouse akan mengupdate stok barang di dalam sistem, sehingga barang bertambah dan juga stok di real time kami bertambah pula. Setelah barang kami terima, selanjutnya tim warehouse atau tim gudang selaku tim yang menghandle barang akan mengecek dan memeriksa kelengkapan serta kualitas barang yang kami terima. Apabila barang dipastikan diterima dalam kondisi baik tanpa kurang unit atau barang yang dikirim, maka selanjutnya tim warehouse akan mengupdate stok barang di dalam sistem dan juga meletakkan barang tersebut sesuai ketentuan di mana barang tersebut harus disimpan. Dalam hal ini, karena dalam sistem semua tersinkronisasi, maka dari proses pemesanan barang hingga barang tersebut keluar ke customer harus dilakukan by system. Dengan kata lain, tim purchasing, tim finance, dan tim warehouse harus bekerja sama dalam sistem untuk mengupdate data-data yang kami terima atau yang kami proses, sehingga di kemudian hari
dapat dihindari resiko-risiko salah catat atau barang yang terlewat. Misalkan barang tersebut sudah keluar tapi kami tidak mengupdate stoknya. Jadi di sistem kami masih punya stok, tapi sebenarnya di real time kami sudah tidak punya barang tersebut. Oh, enggak ada. Iya, bukan. Ini mah ini sistem informasi. Oh. Kemudian dalam slide berikutnya bisa kita lihat contoh-contoh supply chain management dalam sistem. Yang pertama adalah contoh pencatatan atas pesanan ke supplier dalam sistem. Bisa kita lihat dalam kolom reference, di situ ada angka-angka yang berbeda kolom 1 dan kolom lainnya. Angka tersebut merupakan angka atau nomor dari tagihan yang kami terima atas pesanan kami. Kemudian ada kolom supplier, yaitu kolom kemana barang tersebut kami pesan atau pemasok barang yang kami pesan. Kemudian di kolom sampingnya adalah kolom description di mana berisi nomor PO. Misalkan dalam kolom 1, PO 2025-01-013, yang artinya PO tersebut kami lakukan di bulan Januari dan PO tersebut nomor 13 atas customer Rumah Sakit Umum Pusat RS Sarjito Warren. Nomor 1 adalah contoh pencatatan atas pesanan ke supplier dalam sistem. Bisa kita lihat pada kolom reference berisi nomor-nomor yang berbeda dari kolom 1 dan Bisa kita lihat pada kolom reference. Kolom reference berisi nomor yang berbeda dari kolom 1 dan kolom-kolom di bawahnya. Nomor tersebut adalah nomor dari tagihan yang kami terima atas pesanan kami. Kemudian di kolom sebelahnya adalah kolom supplier, yaitu kemana barang tersebut kami pesan atau ke supplier mana barang tersebut kami pesan. Di kolom sampingnya ada kolom description. Kolom description berisi nomor PO dan bulan PO tersebut dijalankan. Misalkan pada kolom nomor 1, PO 2025-01 nomor 13, yaitu PO tersebut kami terima di bulan Januari. 01 adalah kode dari bulan di mana kami melakukan PO tersebut. Dan di akhir pada kolom description berisi nomor PO dan nomor bulan di mana PO tersebut kami terima. Misalkan kolom nomor 1, PO 2025-01-013. PO tersebut kami terima di bulan Januari dan PO tersebut bernomor 13. Kemudian ada nama suppliernya, dan yang selanjutnya adalah nama dari customer. Dan selanjutnya adalah nama dari customer di mana barang tersebut akan kami kirim nantinya. Di kolom sebelahnya ada invoice amount, yaitu angka atau jumlah tagihan kami atas barang yang kami pesan. Kemudian yang kedua adalah contoh penerimaan barang dalam sistem. Kolom-kolom tersebut akan diupdate ke sistem apabila barang kami terima. Misalkan dalam kolom kedua yang bertuliskan komersil dalam kurung SO, artinya barang tersebut datang karena kami pesan dan ada pemesanan atas barang tersebut kepada kami. Komersil ini merupakan salah satu penanda bahwa barang tersebut kami pesan untuk COGS atau barang pernah jual. Kemudian di kolom keempat itu ada nomor-nomor PO yang kami pesan ke customer. Di kolom keempat ada nomor-nomor PO yang sama seperti di kolom deskripsi pada contoh sebelumnya. Kemudian di kolom selanjutnya ada nama supplier juga. Di situ ada 2 supplier yang berbeda. Artinya kita tidak hanya memesan kepada satu supplier. Di kolom selanjutnya, kolom yang sama dengan kolom yang ada pada kolom deskripsi di contoh nomor 1, yaitu barang tersebut kami terima untuk customer yang tertera pada kolom tersebut. Di kolom paling akhir adalah kolom dengan nomor. Di kolom terakhir ada kolom yang berisikan angka seperti 24, 13, 38, dan 2. Kolom-kolom tersebut berisi angka atas barang yang kami terima atau barang yang sampai kepada kami setelah kami pesan. Yang ketiga adalah contoh pencatatan stok barang dalam sistem. Nomor 1 adalah contoh pencatatan atas pesanan ke supplier dalam sistem. Bisa kita lihat pada kolom reference berisi nomor-nomor yang berbeda dari kolom 1 dan Bisa kita lihat pada kolom reference. Kolom reference berisi nomor yang berbeda dari kolom 1 dan kolom-kolom di bawahnya. Nomor tersebut adalah nomor dari tagihan yang kami terima atas pesanan kami. Kemudian di kolom sebelahnya adalah kolom supply system. Kolom ini berbeda dari kolom penerimaan barang. Kalau kolom penerimaan barang adalah kolom yang kami update apabila barang sudah kami terima, maka untuk kolom pencatatan stok barang ini akan terupdate dan terakumulasi dari barang-barang yang sampai atau yang kami terima dari supplier. Dalam kolom ketiga ada kolom item code yang berisi nomor-nomor juga. Nomor-nomor tersebut adalah nomor atau referensi dari barang yang kami pesan. Biasanya nomor-nomor ini kami dapat dari supplier atau dari katalog. Di kolom sebelahnya adalah item name, yaitu nama item atau deskripsi item yang kami pesan atas nomor katalog tersebut. Kemudian ada control account. Control account ini bisa kita lihat di sini ada persediaan purna jual dan persediaan barang di kantor. Persediaan purna jual biasanya kami pesan karena ada permintaan pesanan dari pelanggan atau dari customer. Sedangkan persediaan barang di kantor biasanya kami beli sebagai antisipasi jika suatu saat kami membutuhkan barang tersebut dalam waktu yang mendesak. Biasanya barang ini tidak bertuan atau belum memiliki pesanan atas barang tersebut. Kemudian di kolom selanjutnya adalah quantity owned atau jumlah yang dimiliki. Angka-angka ini menunjukkan berapa banyak jumlah barang tersebut yang kami miliki di kantor, dan jumlah ini akan terakumulatif jika stok penerimaan barang diupdate apabila barang sudah sampai.
Di kolom selanjutnya adalah average cost. Average cost merupakan harga rata-rata dari barang yang kami jual atau kami beli ke supplier. Jadi harga ini menunjukkan berapa harga barang yang kami beli ke supplier. Pada kolom selanjutnya yaitu average cost. Average cost menunjukkan berapa harga barang per unit yang dipesan. Kemudian ada total cost. Total cost akan terupdate apabila quantity own-nya diupdate atau jumlah yang kami miliki diupdate setelah barang diterima. Maka total cost adalah average cost dikalikan dengan quantity own atau barang yang dimiliki. Yang keempat adalah contoh pencatatan atas barang keluar. Dalam kolom ini berisi informasi untuk pengeluaran barang atau pengiriman barang. Pada kolom delivery date menunjukkan kapan barang tersebut keluar atau dikirim ke customer. Kemudian ada reference. Reference tersebut berisi nomor-nomor dari surat keluar atau delivery order yang kami buat untuk mengeluarkan barang tersebut. Kemudian ada kolom order number. Order number biasanya digunakan oleh tim finance untuk kebutuhan internal sebagai tanda penagihan atas barang tersebut. Kemudian ada kolom customer. Customer merupakan pihak-pihak atau instansi-instansi yang memesan barang tersebut kepada distributor. Kemudian ada kolom description yang berisi nomor quotation atau nomor pesanan yang dikeluarkan oleh customer saat mereka memesan barang. Kemudian ada kolom description. Dalam kolom description berisi nomor-nomor surat quotation atau surat pesanan yang dikeluarkan oleh supplier ketika mereka memesan barang kepada distributor. Kemudian di kolom sebelahnya adalah quantity delivered, di mana kolom tersebut menunjukkan berapa banyak barang yang dikirim ke customer tersebut. Kemudian di kolom paling akhir ada delivery with. Delivery with itu biasanya berisi informasi bagaimana kami mengirim barang, apakah dikirim langsung atau menggunakan jasa pengiriman barang. Itulah analisa dan penjelasan dari flowchart dan sistem-sistem SCM yang digunakan dalam perusahaan industri barang, yaitu distributor, dengan sekarang dalam sistem. Kolom ini berbeda dari kolom penerimaan barang. Kalau kolom penerimaan barang adalah kolom yang kami update apabila barang sudah kami terima, maka untuk kolom pencatatan stok barang ini akan terupdate dan terakumulasi dari barang-barang yang sampai atau yang kami terima dari supplier. Dalam kolom ketiga ada kolom item code yang berisi nomor-nomor juga. Nomor-nomor tersebut adalah nomor atau referensi dari barang yang kami pesan. Biasanya nomor-nomor ini kami dapat dari supplier atau dari katalog. Di kolom sebelahnya adalah item name, yaitu nama item atau deskripsi item yang kami pesan atas nomor katalog tersebut. Kemudian ada control account. Control account ini bisa kita lihat di sini ada persediaan purna jual dan persediaan barang di kantor. Persediaan purna jual biasanya kami pesan karena ada permintaan pesanan dari pelanggan atau dari customer. Sedangkan persediaan barang di kantor biasanya kami beli sebagai antisipasi jika. Perkenalkan, saya Muhammad Baihaqi dari kelompok 12. Saya akan melanjutkan pembahasan dari slide sebelumnya, yaitu ada tujuan dari SCM. Yang pertama ada efisiensi, yaitu memastikan aliran barang dan informasi berjalan lancar untuk mengurangi hambatan dan pemborosan. Yang kedua ada cost saving, yaitu menurunkan biaya operasional pembelian, penyimpanan, dan distribusi. Yang ketiga ada customer delight, yaitu meningkatkan kecepatan layanan dan kualitas produk sehingga pelanggan lebih puas. Yang selanjutnya ada optimization, yaitu mengelola stok secara tepat untuk menghindari kelebihan atau kekurangan barang. Selanjutnya ada quick response, yaitu mempercepat adaptasi terhadap perubahan permintaan pasar atau kondisi supply chain. Lalu ada partnership, yaitu membangun kolaborasi jangka panjang dengan pemasok dan mitra bisnis untuk stabilitas supply chain. Selanjutnya ada productivity, yaitu meningkatkan efektivitas proses kerja di seluruh rantai pasok untuk menghasilkan output maksimal. Selanjutnya ada supply chain visibility, memperjelas arus informasi untuk kontrol lebih baik. Jadi kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah supply chain management atau SCM adalah pengelolaan terintegrasi aliran barang, informasi, dan keuangan dari pemasok hingga konsumen akhir dalam satu sistem. SCM mengatur proses mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, hingga layanan purna jual dengan dukungan sistem informasi untuk monitoring dan optimalisasi. SCM bertujuan meningkatkan efisiensi, menekan biaya,
memenuhi kebutuhan pelanggan, mengelola persediaan, mempercepat respon pasar, membangun hubungan mitra, meningkatkan produktivitas, dan memperjelas alur supply chain. Dengan SCM yang efektif, perusahaan distribusi dapat lebih cepat, efisien, dan kompetitif di pasar. Demikian pembahasan dari kelompok kami, kelompok 12, tentang materi SCM. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.